Dan ketika dunia bergerak begitu cepat, teknologi telah mengubah hampir setiap cara manusia menjalani hidup. Dalam genggaman sebuah perangkat kecil, jarak seolah kehilangan maknanya. Bagi gereja, era digital menjadi sebuah pintu yang terbuka lebar. Firman Tuhan dapat diberitakan melintasi batas-batas geografis dan juga fisik. Namun, di balik segala kemudahan itu, terselip sebuah pertanyaan yang tak mudah dijawab. Mampukah sebuah layar menggantikan hangatnya sebuah perjumpaan? Pergumulan itu semakin dalam ketika kita berbicara tentang sakramen. Dalam iman Kristen sendiri, sakramen bukan hanya sekedar sebuah ritus atau tradisi yang diwariskan turun-temurun. Sakramen adalah tindakan kudus yang ditetapkan oleh Yesus Kristus sendiri melalui tanda-tanda yang sederhana. Air, roti, dan anggur, Allah menyatakan sekaligus meneguhkan kasih karunia-Nya kepada umat percaya. Dan melalui tanda-tanda itu, orang percaya dipersatukan, bukan hanya dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama sebagai satu tubuh. Namun, bagaimana jika seseorang tidak mampu lagi hadir? Tubuhnya terbaring lemah, sementara hatinya terus merindukan persekutuan. Bagaimana ketika ruang isolasi menjadi batas yang memisahkannya dari meja perjamuan? Apakah ia harus kehilangan kesempatan untuk mengalami kasih karunia itu? Inilah pergumulan yang akan kita saksikan. Sebuah pergumulan tentang iman yang bertemu dengan perkembangan zaman, tentang persekutuan yang diuji oleh jarak. Nak, kamu sudah bangun? Sudah, Bu. Ini obatnya diminum dulu. Minggu depan itu ada ibadah perjamuan kudus ya di gereja. Iya, Nak. Kamu kan sudah tahu kalau ini udah memasuki awal bulan Oktober. Dan seperti biasanya akan ada perjamuan serentak seluruh dunia. Bu, sudah 8 bulan Dewa absen ibadah di gereja. Dewa kangen suasananya di sana. Kalau cuma di kamar ini saja, rasanya kayak Dewa terasingkan dalam persekutuan. Kayak dilupakan gitu, Bu. Tuhan gak pernah lupa, Dewa. Nanti Ibu coba bicarakan dengan Ibu Pendeta ya. Kamu istirahat aja dulu. Shalom. Mama, sekarang berusaha dulu. Dewa kangen suasananya di sana. Kalau cuma di kamar ini saja, rasanya kayak Dewa terasingkan dalam persekutuan. Kayak dilupakan gitu, Bu. Jadi begitu Ibu Pendeta ceritanya. Dewa sangat rindu untuk mengikuti perjamuan kudus, tapi kondisinya tidak memungkinkan untuk sekarang ini. Apakah ada pelayanan khusus untuk saya bisa mengikutinya? Jika seperti itu ceritanya, Bu, saya dapat melihat begitu besar kerinduan hati Dewa untuk mengikuti sakramen perjamuan. Namun seperti yang Ibu katakan tadi, keadaannya sepertinya tidak memungkinkan untuk kami layani secara langsung. Mungkin saya punya alternatif lain, di mana nanti perjamuan kudus akan tetap saya lakukan bersama dengan jemaat di gedung gereja. Dewa nanti akan tetap mengikuti perjamuan namun dari rumah. Terkait dengan alat-alat perjamuan kudus itu nanti akan disediakan oleh gereja dan diantarkan ke rumah. Saya setuju Ibu Pendeta, mungkin nanti kita bisa melalui via Zoom. Nanti saya akan bantu untuk mempersiapkan di virtualnya untuk membantu mengkoordinasikannya. Ya, baik. Terima kasih banyak ya Ibu. Cepat sembuh untuk Dewa ya Ibu, kami mendoakan yang terbaik selalu untuk Dewa. Amin. Makasih banyak. Hati-hati.
bagaimana Ibu? Perjamuan kudus secara online. Iya. Menurut saya bukankah itu melanggar tata gereja kita? Itu sangat menjanggal bagi saya ya Ibu Pendeta. Karena perjamuan kudus itu esensinya itu komunion persekutuan, yang dimana kita makan roti yang satu di meja yang sama, tapi nanti dilaksanakan secara online untuk dewa. Apakah itu masih sah menurut Ibu Pendeta? Tapi Ibu Elsie, era digital ini kan membantu kita untuk menjangkau yang tidak terjangkau untuk bisa dijangkau. Jadi kalau kita mati-matian untuk kita harus mengadakan perjamuan itu, harus melayaninya secara hadir langsung, berarti sama saja kita membatasi pintu untuk orang lain yang sakit, contohnya seperti dewa tadi. Tapi menurut saya ini tidak melanggar tata gereja kita, karena kita dapat melihat konteks dari perjamuan kudus yang akan kita laksanakan. Selama esensinya masih benar, menurut saya itu sah-sah saja. Apalagi kita bukan sengaja untuk menciptakan tata gereja yang baru, tetapi ada keadaan yang mendesak di mana jemaat terbatas karena ruang fisiknya untuk turut bergabung bersama kita. Yang menguduskan sakramen perjamuan kudus itu sendiri bukan apa yang tampak dalam hati kita, tetapi firman Allah dan iman orang yang menerima itulah yang menguduskan sakramen tersebut. Saya mengerti kekhawatiran Ibu, karena mungkin tidak terbiasa juga. Karena pelaksanaan sakramen ini juga bisa berisiko jika dilakukan secara digital dan mungkin akan digampangkan oleh sebagian orang. Tapi yang perlu kita pahami bahwa ini disesuaikan dengan konteks kita. Dengan demikian, ini juga menjadi refleksi baru bagi kita. Kita melihat bahwa sesungguhnya pelayanan kasih Allah itu tidak terbatas kepada ruang-ruang yang hadir secara fisik. Sakramen ini tidak secara sembarang kita perlakukan. Juga nanti roti dan anggur yang akan diberikan kepada dewa itu adalah kita yang siapkan. Kita siapkan, kita doakan. Mungkin pengertian dari saya seperti itu akan saya rundingkan dengan jemaat dan juga majelis yang lain. Jika sekiranya tidak ada keberatannya, akan kita melaksanakan sakramen untuk dewa. Jadi Ibu Elsie, kita harus ingat bahwa teknologi itu tidak akan pernah bisa untuk menggantikan persekutuan secara fisik dalam situasi yang normal. Itu betul. Tapi teknologi itu menjadi jembatan kasih untuk kita bersama. Terima kasih Ibu Pendeta dan Ibu Pinkan atas pengertiannya. Kembali. Halo guys, welcome back bersama saya Arya. Jadi kali ini aku lagi ada di gereja, baru selesai ibadah nih. Pesannya, don't forget to share the berkat. Sampai sini aja. Dadah. Sampai jumpa lagi. Arya, Jadi apa itu? kamu masih ingat sama Dewa nggak? Dewa? Iya, Dewa. Soalnya tadi aku lihat dalam gereja itu kursi yang biasa dia dudukin itu kosong, nggak ada. Ini udah berbulan-bulan loh. Oh, Dewa yang terkena penyakit TBC itu ya? Iya, itu. Menurut aku ya mau gimana lagi? Ya memang dia penyakitnya kan penyakit menular. Memang sepatutnya belum bisa bergabung sama kita. Takutnya nanti malah kita yang kerja ya kan. Kalau saran dari aku, ya kita doain di grup WhatsApp aja, simpel kan? Emang simpel sih. Doain lewat grup WhatsApp itu juga bagus, Arya. Tapi Dewa juga butuh ngerasain kalau kita masih nganggap dia tuh ada. Masa soal ibadah aja yang kamu posting di sosmed, tapi sama teman sendiri abai. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mengarahkan hati kita. Kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus. Maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan, melainkan hendaklah dalam
kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab suci, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan. Marilah, karena semuanya telah tersedia. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa kita berdoa. Roti yang dipecah-pecahkan ini menunjukkan kepada kita akan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dihancurkan karena dosa-dosa kita. Berikanlah kepada jemaat Tuhan roti yang sudah diterima. Ambillah, makanlah. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dihancurkan untuk pengampunan yang sempurna. Cawan minuman syukur ini menunjukkan kepada kita akan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah ditumpahkan karena dosa-dosa kita. Anggur yang sudah diterima. Ambillah, minumlah. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan demi pengampunan dosa yang sempurna. Pep, Iya, kenapa? dengar-dengar katanya Dewa ikut perjamuan kudus online ya. Selama ini aku mikir kalau ke gereja tiap minggu, ikut ibadah setiap minggu, terus posting di media sosial itu udah cukup. Tapi ternyata aku lebih sering pamer kalau aku lagi di gereja tanpa memikirkan apa makna gereja untuk bagi orang lain. Kemarin aku gampang banget bilang, kita doain aja di grup WA. Aku pikir itu aja udah cukup. Padahal Dewa butuh kalau dia merasa mengikuti dari kita, bagian dari tubuh Kristus. Iya, memang gereja itu tempat kita berkumpul. Tapi makna sebenarnya dari gereja adalah bagaimana kita saling mendukung dan juga saling memastikan bahwa tak ada satu orang pun dari kita yang merasa sendirian. Itu Arya. Makes it harder to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Is it all inside of my head? Maybe you still think I don't care, but all I need is you. Yeah, you know it's true. Yeah, you know it's true. Together from where we are and let go. We're so close. Eits, kalian pikir udah selesai? Kenalan dulu dong sama kelompok kami. Hold with the fans.